Dalam mendukung program pemerintah, Nangun Satkerti Loka Bali, Desa Adat Renon mengedepankan ajaran Tri Takarana, Parayangan, Palemahan, dan Pawongan. Dalam pelaksanaannya, dari segi parayangan, Desa Adat sudah melaksanakan upacara atau puja wali di Pura Kayangan, selain juga pemeliharaan parayangan-parayangan yang ada di Desa Adat Renon. Segi Palemahan, khususnya Wanekerti, fokus terhadap pelestarian hutan, mengingat di kota Denpasar tidak memiliki hutan. Desa Adat Renon mengembangkan kawasan Pelemahan Gumi, Banten. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan didukung luas lahan yang memadai dan penunjang seperti bangunan wantilan. Kedepannya juga Museum Banten akan dibangun sebagai tempat penyimpanan replika Banten atau sarana upakara. Dalam kawasan Pelemahan Gumi, Banten ini, banyak tanaman upakara yang dibudidayakan seperti misalnya berbagai macam bunga seperti kamboja, kembang sepatu, bunga kenanga, bunga menori, pohon ancak, dan pohon beringin. Selain itu, pelestarian sungai sebagai implementasi Danukerti mulai ditata agar dapat dikembangkan sebagai pendukung daya tarik wisata. Dalam implementasi Segara Kerti, karena Desa Adat Renon tidak memiliki kawasan pantai, untuk pelestarian pantai, Desa Adat Renon menata sungai agar tidak ada sampah yang hanyut ke pantai. Mengingat dalam pelaksanaan Melasti, Desa Adat Renon juga melakukan penyucian ke pantai dengan mengaturkan beragam upakara. Segi Pawongan diimplementasikan dalam bagian Jana Kerte, pemberdayaan sumber daya manusia dengan mengembangkan baga usaha Padruan Desa Adat atau BUPDA seperti pasar tradisional, LPD Desa Adat, serta usaha lainnya untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan seke-seke di Desa Adat Renon, baik itu seke Santi, seke Sebunan, seke Gong, peseraman pemangku, serat di Banten, serta pelaksanaan peseraman remaja. Mengenai anggaran dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Bali, Pendesa Adat Renon Imade Sutama mengatakan, anggaran dana BKK yang dikucurkan dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 300 juta rupiah dialokasikan sesuai pos-pos yang sudah ditentukan pemerintah. Pos-pos pengeluaran tersebut diantaranya adalah dana operasional Desa Adat dan intensif prajuru, dana untuk program Tri Takarana, Parayangan, Palemahan, dan Pawongan. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, rancangan anggaran kembali direvisi. 50 juta rupiah dialokasikan untuk penanganan COVID-19, baik untuk pengadaan masker, disinfektan, alat penyemprotan, dan lainnya. Anggaran sisanya untuk mendanai penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat. Om Swastiastu, kami Pendesa Adat Renon jadi melaksanakan bantuan Provinsi Bali berupa BKK sebesar 300 juta, terdiri dari pertama adalah dana operasional, itu wajib dilaksanakan sebesar 80 juta. Terus sisanya sebesar 220 juta itu diprogramkan untuk pembangunan Tri Takarana, yaitu Periangan, Pawongan, dan Pelemahan. Nah, kalau Periangan diprioritaskan satu untuk biaya upakara, yang kedua untuk pembangunan fisik pura yang mengalami kerusakan. Nah, sedangkan yang sebesar 220 juta yaitu untuk pembangunan Tri Takarana, ada Pawongan. Pawongan ini kita programkan untuk ada pelestarian tari sakral. Terus ada pelestarian Seko Sebunan. Nah, itu yang sudah kita realisasi, dua itu sebesar 20 juta. Terus untuk Satkerti, Satkertinya yaitu terutama
yaitu hutan. Nah, karena kita di dalam kota tidak memiliki hutan, sehingga kita coba mengembangkan tanaman bumi Banten. Jadi yang mana tanaman bumi Banten ini nantinya akan dijadikan kawasan daya tarik wisata. Karena di sini di tempat ini tanahnya juga cukup luas, terus sudah ada bangunan penunjang seperti Wantilan. Nah, nanti kita kembangkan juga berupa museum Banten. Nah, selain itu ada juga sungai. Jadi kita kembangkan nanti atau kita lestarikan sungai, yaitu Danau Kerti itu. Nah, terus kalau Danau Kerti untuk peningkatan SDM, nah kita coba akan mengembangkan pasar tradisional. Nah, karena kami di Desa Adat Renon termasuk di daerah perkotaan, sehingga lahan pertanian sebetulnya sudah sangat menipis gitu. Sepertinya antara 2 tahun, 5 tahun lagi ya mungkin sudah tidak ada sawah lagi. Nah, sehingga kami harapkan untuk kesejahteraan masyarakat ya paling dari usaha warung, toko, termasuk juga pasar. Terkait penanganan COVID-19, Desa Adat Renon telah membentuk Satgas Gotong Royong dan membangun posko-posko penanganan COVID-19 di setiap banjar adat di wilayah Desa Adat Renon. Pelaksanaannya juga menjunjung tinggi ajaran Trihita Karana. Dalam segi perahyangan, direalisasikan dengan melaksanakan upacara nyejar pejati serta nunas icel agar dijauhkan dari pandemi COVID-19. Di samping itu, diaturkan juga ayaban guru penyenang catur ekasate, pemuus baris Cina, nyejarang tunggul, utawi kober meraja Hanoman, tualen, dan merdah. Dari segi pelemahan, Desa Adat Renon bersinergi dengan semua aparat desa, serta dibantu dari seketruna di masing-masing banjar untuk menjaga lingkungan dalam pencegahan COVID-19, baik dengan melaksanakan penyemprotan rutin, menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan patroli, dan penjagaan di setiap posko. Harapannya, semua masyarakat baik Krama Wut, Krama Tamiu, dan Tamiu yang ada di wilayah Desa Adat Renon mematuhi setiap himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun desa adat agar semua dijauhkan dari pandemi COVID-19. Sukma dan Juliana melaporkan.